Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Siti Heni Hanifah. Mudah-mudahan mudah dipahami dan bermanfaat ya. Selamat belajar. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang persamaan eksponen. Nah, mau tahu materinya? Tonton terus videonya ya. Dan jangan lupa awali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih sama, kita masih bahas tentang persamaan eksponen. Melanjutkan materi yang sebelumnya. Jadi saya review sedikit ya. Kemarin bentuk pertama, bentuk umumnya itu jika ada A pangkat fx sama dengan A pangkat gx, kemudian basis kanan dan kirinya sama, kalian boleh coret, kemudian turun pangkatnya, berarti fx sama dengan gx. Nah, ini untuk cari himpunan penyelesaian kalau bentuk persamaan eksponennya seperti ini. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk yang kedua. Bentuk yang kedua ini kalau kanan kirinya basisnya beda. Misalkan di sini saya punya A pangkat fx. Kemudian yang kedua basisnya yang sebelah kanan ya, B, tapi pangkatnya sama, fx. Kayak gini ya. Nah, kalau basis kanan kirinya beda, kalian turunin aja. Syaratnya nih untuk cari HP-nya ya. Jadi fx-nya dijadikan sama dengan 0 dengan syarat, ada syaratnya di sini ya. Syaratnya si A-nya tidak boleh sama dengan 0, dia juga tidak boleh sama dengan 1. Berlaku juga untuk B-nya gitu ya. Ini bentuk yang kedua. Bu Heni giniin aja ya. Contohnya. Contoh misal, tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Misal, yang pertama, yang A aja gitu ya. Misalkan di sini saya punya 45 pangkat x min 6 sama dengan 50 pangkat x min 6. Kalian perhatiin kanan kiri basisnya beda, yang sebelah kiri basisnya 45, yang sebelah kanan basisnya 50, tapi keduanya pangkatnya sama. Berarti untuk cari HP-nya, berarti tinggal turun aja pangkatnya, x min 6 selalu dijadikan sama dengan 0 gitu ya. Berarti x sama dengan 6. Ya udah, dapat deh HP-nya nanti cuma satu, yaitu 6 gitu ya. Lanjut contoh yang kedua. Misal, di sini saya punya 5 pangkat x kuadrat min 3x min 4 sama dengan yang sebelah kanan misalkan 7, pangkatnya sama ya, x kuadrat min 3x min 4. Kanan kiri basisnya beda, yang kiri 5, yang kanan 7. Terus untuk cari HP-nya gimana? Karena basis kanan kirinya beda, tadi syaratnya pangkatnya dijadikan sama dengan 0. Berarti nanti turun aja, jadi x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0. Nah, bentuknya kuadrat nih. Untuk cari kuadrat, untuk cari HP dari persamaan yang bentuknya kuadrat kayak gini, berarti kalian harus faktorkan dulu. Faktorin kayak materi yang sebelumnya. Gini, cari bilangan, kalau dikali yang belakang min 4, kalau ditambah itu yang tengah-tengah min 3. Berapa angkanya? Berarti kan min 4, gitu ya, dikali 1 dapat min 4. Kalau min 4 ditambah 1 dapat min 3. Taruh di sini berarti x min 4. X1 ya, berarti plus 1. Taruh di sini ya, berarti X sama dengan min 4 ketika pindah ruas, berarti jadi plus 4. Yang kedua, X plus 1 ketika pindah jadi min 1. Oke, jadi HP-nya nanti ada 2, min 1,4. Atau ditukar jadi 4, min 1 silahkan. Gitu ya. Nah, ini bentuk kedua yang kalian harus pahami. Gitu ya. Kita lanjut bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga. Basisnya sama. Misalkan di sini Bu Heni punya hx pangkat fx deh, gini sama dengan hx pangkat gx. Nah, bentuk yang nomor 3 ini mirip nih sama bentuk yang pertama, materi yang sebelumnya kalian pelajari. Jadi kanan kirinya basisnya sama-sama apa? Kalau yang ini sama-sama A, kalau yang ini sama-sama hx, pangkatnya fx, pangkatnya di sebelah kanan gx. Cuma bentuknya beda nih. Bentuknya kalau A kayak gini aja, berarti nanti basis atau bilangan pokoknya berupa bilangan biasa. Misalkan kayak 5
pangkat berapa sama dengan 5 pangkat berapa gini ya. Tapi kalau hx dia ada variabel x-nya, entah variabel x mau variabel b atau variabel berapapun sih. Contohnya kayak misalkan apa ya, misalkan contohnya ada x, jangan x deh biar kelihatan beda ya. Contohnya misal sini ya, misalkan x min 2 pangkat 6x min x kuadrat sama dengan misalkan x pangkat 4x. Kayak gitu. Salah, ininya biar sama ya, x min 2 juga. X min 2 iya, bisa nggak ya ini ya? Atau saya ganti aja deh. Ini jadi gini aja. X min 2 pangkat x kuadrat, takut nggak bisa difaktorin, 3x sama dengan x min 2 pangkat 2x plus 6. Nah, beda ini yang nomor 1 sama yang nomor 3 yang ini ya. Nah, kalau yang ini basisnya cuma angka doang, tapi kalau khusus nomor 3, hx-nya itu berarti fungsinya, si basisnya ada variabel x-nya gitu ya. Nah, untuk menentukan HP-nya gimana? Nah, untuk menentukan HP-nya ada 4 syarat yang harus dipenuhi. Syaratnya apa aja sih? Jadi kalau ketemu yang basisnya variabel kayak gini, syaratnya ada 4. Yang pertama, ini kalian coba hx-nya itu harus dijadikan sama dengan 1 gitu. Yang kedua, hx-nya harus kalian jadikan sama dengan min 1. Tapi kalau min 1 ini punya syarat lagi. Syaratnya apa? Syaratnya khusus buat fx dan gx, dua-duanya harus sama-sama genap. Sama-sama gitu aja ya, genap. Atau dia dua-duanya fx dan gx harus sama-sama ganjil. Jadi nggak boleh satu genap, satu ganjil, itu nggak boleh. Jadi kalau dua-duanya genap, ya boleh, dua-duanya ganjil juga boleh gitu ya. Syarat yang ketiga, kalian coba hx-nya ini sama dengan 0. Ada syaratnya lagi, dia boleh sama dengan 0. Syaratnya bahwa fx-nya wajib positif. Jadi saya tulisnya fx sama gx-nya harus positif. Nah, positif itu lebih dari 0. Jadi nggak boleh negatif gitu ya. Terus yang keempat, nanti setelah sama kan boleh dicoret nih. Kalian coret, turunlah pangkatnya, berarti jadi fx sama dengan gx. Segini ya. Nah, ada 4 syarat kalau basisnya berupa variabel. Contohnya yang ini kita buktiin aja ya. Nah, di sini perintahnya sama. Bu ini tulis, aduh nyelip di mana ya? Di sini aja deh. Tentukan himpunan penyelesaian dari persamaan berikut. Nah, wajib dicoba 4-4-nya. Ini soalnya ya. Langkah pertama, tadi syaratnya apa dulu? Hx sama dengan 1. Nah, sebelum ke situ mungkin kita sepakat dulu ya, yang bagian bawah ini disebutnya sebagai hx, ini pun sama hx. Nah, yang pangkatnya itu disebut fx yang sebelah kiri, yang kanan ini disebutnya sebagai gx gitu ya. Tadi syarat pertama, si hx-nya harus sama dengan 1. Hx itu yang bawah, berarti x min 2 sama dengan 1. Jadi x-nya sama dengan min 2-nya pindah ke sebelah kanan, berarti 1 plus 2. Dapat x-nya 3. Dapat HP yang pertama. Lanjut, HP yang bagian kedua. Syarat yang kedua itu, yaitu hx-nya wajib sama dengan min 1. Berarti x min 2, tadi hx-nya sama dengan min 1. Ketika pindah ruas, x sama dengan min 2 pindah. Berarti min 1 ditambah 2, dapat 1. Nah, x sama dengan 1 ini belum belum tentu HP kalau kalian nggak coba syarat yang ini. Jadi syaratnya harus dicoba ke fx dan gx. Kita coba uji ya. Uji. Gimana nulisnya ya? Kita uji yang pertama ke fx sama dengan apa tadi fx-nya ya? Fx-nya tadi x kuadrat plus 3x. Kemudian si gx-nya itu ada 2x plus 6. Kalian uji ke sini, dua-duanya harus sama-sama genap atau dua-duanya harus sama-sama ganjil. Coba x-nya mana? Cobanya yang ini, x sama dengan 1. Berarti matikan ke sini ya, f1 sama dengan 1 kuadrat ditambah 3 kali 1. Berarti f1 sama dengan 1 ditambah 3 dapat 4. Ternyata dia genap. Lanjut yang kedua syaratnya tadi.
G sama, kita ganti X sama dengan 1, berarti 2 kali 1 ditambah 6. Berarti G1 sama dengan 2 kali 1, 2 ditambah 6 adalah 8. Dan ternyata 8 juga genap. Nah, karena dua-duanya genap, berarti dia merupakan HP gitu ya. Seandainya nih, di sini jawabannya bukan 8, tapi 81 misalkan. 81 kan ganjil tuh. Yang satu genap, yang satu ganjil. Berarti satu ini bukan termasuk HP. Gitu ya, paham ya? Oke. Terus lagi apa ya? Oh gini, misal kalau ternyata di sini jawabannya X sama dengan 3, berarti ketika dimasukin ke fx dan gx, berarti nanti x-nya diganti dengan angka 3. Jadi tergantung sama angka x yang kalian dapetin di sini, gitu ya. Ini syarat yang kedua. Kita lanjut syarat yang ketiga. Syarat yang ketiga itu tadi hx-nya harus dijadikan sama dengan 0. Hx-nya siapa sih tadi? Hx-nya itu kan x min 2 nih, sama dengan 0. Berarti x sama dengan min 2-nya pindah ke kanan jadi 2. Nah, ini akan jadi HP kalau dua-duanya si fx dan gx lebih dari 0 atau positif. Kita uji ya. Kita ujinya ke fx dan gx ya. Tadi fx-nya itu fx-nya mana sih tadi? Fx-nya yang ini ya. X kuadrat plus 3x, kemudian gx-nya sama dengan berapa tuh? 2x plus 6. Kebetulan x-nya sama dengan 2, berarti kalian ganti x-nya 2. 2 kuadrat ditambah 3 kali 2. Berarti F2 sama dengan 2 kuadrat 4. 3 kali 2, 6. Kalau ditambah dapat 10. 10 ini kan positif nih, lebih dari 0. Berarti memenuhi syaratnya yang ini ya. Kemudian yang ini juga sama, kalian coba G2. Berarti 2 kali 2 ditambah 6. Berarti G2 sama dengan 2 kali 2, 4. 4 ditambah 6, 4 tambah 6 berapa sih? 10. Ini juga lebih dari 0. Nah, karena dua-duanya positif, berarti dia termasuk HP gitu ya. Kalau seandainya nih yang ini 10, yang ini min 10, salah satu ada yang min, berarti dia tidak termasuk HP. Paham ya sampai sini ya? Lanjut syarat yang keempat, yaitu fx harus sama dengan gx. Fx-nya siapa tadi? X kuadrat tambah 3x sama dengan gx-nya siapa? 2x plus 6. Karena kita mau cari variabel x-nya, digabunglah, pindah aja ke sebelah kiri semua ya. Berarti jadi x kuadrat plus ini 2x-nya pindah, berarti 3x dikurang 2x dapat plus x ya. 6-nya pindah min 6 sama dengan 0. Kalau kuadrat gini berarti difaktor kan. Faktornya dapat x min berapa? X min 2 ya. X plus 3. Min 2 kali 3 min 6. Min 2 tambah 3 dapat plus 1. Berarti x sama dengan 2. X sama dengan min 3. Udah, kalau yang ini nggak ada syarat gitu ya. Jadi yang ada syarat itu buat yang ketika hx-nya sama dengan min 1 dan hx sama dengan 0. Sampai sini kita bisa tulis HP. Dari yang terkecil aja ya. Tadi ini 3 ya. Yang paling kecil siapa nih? Min 3. Ini ya. Min 3. Terus berapa lagi? 1. Terus siapa lagi? 2. 2-nya ada 2 ya di sini. Tapi tulis 1 aja karena sama-sama 2 ya. Sama 3. Jadi HP-nya dia punya 4 gitu. Mudah-mudahan sampai sini bisa dipahami ya. Jadi dilihat dulu syaratnya ada 4 dan 4-4-nya wajib dicoba. Nggak boleh cuma salah satunya aja yang dicoba tuh nggak boleh. Jadi semuanya wajib dicoba gitu ya. Kita lanjut deh supaya lebih paham ke contoh yang selanjutnya. Apa ya? Misalkan ada lanjut ya ke contoh selanjutnya. Misalkan di sini tentukan HP himpunan penyelesaian dari persamaan. Misalkan di sini persamaannya ada x pangkat 6x min x kuadrat sama dengan x pangkat 4x gitu ya. Nah, bawahnya variabel nih, berarti kita pakai yang 4 syarat tadi. Sebelum ke situ kita tentuin dulu ya. Yang bawah ini hx, ini juga hx. Nah, yang ini apa tadi? Ini fx ya. Ini fx dan yang ini adalah gx. Syarat yang pertama tadi apa sih?
bahwa HX-nya harus sama dengan berapa? 1 ya, HX sama dengan 1. Nah, HX-nya siapa? Kebetulan cuma X doang. Berarti X sama dengan 1. Dapat HP yang pertama. Lanjut, HP yang kedua, yaitu HX-nya harus dijadikan sama dengan min 1. HX-nya kan X tuh, sama dengan min 1. Nah, ingat kalau min 1 itu tadi dia akan jadi HP kalau memenuhi syarat. Kita uji dulu. Ujinya ke Fx sama ke Gx. Fx-nya tadi 6x min x kuadrat, sementara Gx-nya itu 4x, gitu ya. Nah, sekarang coba ketika f min 1, karena kebetulan di sini x-nya min 1. Jadi 6 kali min 1 min 1 dikuadratin, gitu ya. 6 kali min 1 tuh min 6. Duh, nggak muat, min 6. Min 1 dikuadratin dapat plus 1, berarti dikurangin 1 ya. Berarti jadinya min 7 yang pertama. Nah, min 7 ini genap atau ganjil? Min 7 ini kan ganjil. Nah, gitu. Lagi yang ini G min 1, lanjut ya. Berarti 4 dikali min 1. G min 1 sama dengan min 4. Min 4 tuh genap atau ganjil? Min 4 itu genap. Nah, buat yang ini nih, yang satu genap, yang satu ganjil. Karena beda, berarti dia tidak termasuk HP. Nggak saya kotakin ya, karena dia beda. Jadi bolehnya tuh ganjil-ganjil atau genap. Lanjut ya. Yang ketiga. Yang ketiga itu tadi syaratnya si HX-nya harus sama dengan 0. HX-nya tadi X ya, X sama dengan 0. Nah, dia akan jadi HP kalau memenuhi syarat. Syaratnya yang pertama tadi apa tuh? Fx-nya harus sama dengan, harus positif dua-duanya ya. Berarti F0 sama dengan 6 kali 0 dikurangin 0 kuadrat. 6 kali 0, 0 gitu ya. Terus dikurangin 0 lagi, berarti F0-nya sama dengan 0 lagi. Kemudian yang kedua, Gx-nya tadi 4x, berarti G0 sama dengan 4 kali 0. Nah, karena di sini G0-nya sama dengan 0 juga, 0-nya ini kan dua-duanya bukan positif ya. 0 itu bukan negatif, bukan juga positif, berarti dia bukan termasuk HP. Jadi syarat buat HX sama dengan 0, hasil F0 sama G0-nya itu wajib positif, gitu ya. Berarti ini bukan HP, nggak saya kotakin lagi. Syarat yang keempat, tadi syarat yang keempat, si Fx sama dengan Gx, berarti 6x min x kuadrat sama dengan 4x. Saya pindahin ke sebelah kanan semua aja ya, biar x kuadratnya positif. Ini pindah x kuadrat, gitu. Terus yang ininya pindah, berarti plus 4x. Ini pindah min 6x, berarti 0 sama dengan x kuadrat min 2x. Difaktorin, cara faktorinnya di sini sama-sama punya x, x-nya dikeluarin aja. Kalau x-nya dikeluarin berarti jadi x min 2, gini saya ulangi ya. X kali x kuadrat, x kali min 2 min 2x gitu. Nah, sampai sini ini kan x min 2 berarti x-nya sama dengan 2. Kalau x aja kayak gini berarti x-nya sama dengan 0. Sampai sini ini HP-nya, ini juga HP-nya. Jadi total HP-nya ada 3 ya. 1, 0, sama 2. Berarti kalian boleh tulis HP-nya itu 0, 1, dan 2. Jadi HP-nya cuma ada 3. Oh iya, tapi kan tadi 0-nya yang ini harusnya nggak jadi HP juga. Kenapa? Karena dia tidak memenuhi syarat yang ini. HX sama dengan 0. Ini kan hasilnya X sama dengan 0, dia bukan HP karena tidak menghasilkan bilangan yang positif. Oke, berarti HP-nya cuma ada 2, yaitu 1 dan 2. Gitu ya. Oke deh. Apalagi ya, kita lanjut ke bentuk terakhir. Ini bentuk yang terakhir di persamaan eksponen ya. Nulisnya gimana ya? Persamaan eksponen bentuk kuadrat gitu aja ya. Persamaan eksponen bentuk kuadrat. Nah, buat persamaan eksponen bentuk kuadrat itu sebenarnya intinya sama kayak gini, cuma dia bentuknya bentuknya tuh pangkat 2 karena kuadrat. Terus cara gampangnya gimana sih? Nanti kita ngerjainnya pakai pemisalan. Harus nggak sih pakai pemisalan? Ya nggak harus. Pemisalan ini cuma untuk memudahkan kalian aja gitu ya.
Saya kasih contoh aja ya. Langsung aja contohnya. Tentukan penyelesaian dari persamaan. Misalkan di sini ada 2 pangkat 2x min 3 dikali 2 pangkat x plus 2. Nah, gini ditambah 32 sama dengan 0. Nah, kalau kayak gini tuh gak ada basis kanan dan kiri gitu ya. Jadi, kalau bentuknya kuadrat kayak gini pasti salah satu ruasnya 0 gitu. Nah, terus caranya gimana? Caranya di sini ada yang mirip. Ada 2 pangkat 2x sama 2 pangkat x, tapi di sini ada plus 2-nya. Kalian jabarin dulu ya. Jadi 2 pangkat 2x dikurangi 3 dikali yang ini dijabarin jadi 2 pangkat x dikali 2 pangkat 2. Gitu ya. Ingat materi yang sebelumnya, kalau ada a pangkat m plus n, ketika dijabarin jadi a pangkat m dikali a pangkat n. Ini x plus 2 saya jabarin jadi 2 pangkat x kali 2 pangkat 2 plus 32 sama dengan 0. Jadi 2 pangkat 2x min, nah yang ini 2 pangkat 2 itu berapa sih? 4 kan? 4 dikali 3 12 ya. Dikali 2 pangkat x ditambah 32. Nah, sampai sini ada yang mirip nih. Ini sama yang ini. Nah, biar gampang lihatnya kita misalin. Terserah mau misalin apa aja ya. Saya misalin 2 pangkat x sama dengan a besar. Nah, yang ini kalau saya tuliskan jadi 2 pangkat x dipangkatin 2. 2 kali x sama x kali 2 itu sama aja ya. Min 12 kali 2 pangkat x ditambah 32 sama dengan 0. Oke, yang ini saya ganti jadi a kuadrat. Tadi kita misalin a min 12. Ini a ditambah 32 sama dengan 0. Nah, sampai sini bentuknya ada persamaan kuadrat nih. Kalau persamaan kuadrat berarti kita faktor kan. Faktorin dulu sama kalian. A. Kalau dicari perkaliannya hasil 32, kalau ditambah min 12. Berarti kan min 8 sama min 4 ya. Min 8 kali min 4 tuh plus 32. Min 8 ditambah min 4 tuh min 12. Berarti di sini A min 8. Berarti A sama dengan 8. A sama dengan 4. Yang ini ya. Sampai sini udah selesai belum? Belum. Kenapa? Karena ini kan variabelnya A. Sementara di sini mintanya variabel X. Berarti kita harus balik lagi. A itu siapa sih? A itu kan 2 pangkat X. Berarti rubah di sini 2 pangkat X. 8 itu 2 pangkat 3. Sama-sama 2 nih. Coret 2-nya. Turun. Pangkatnya X sama dengan 3. Dapat HP yang pertama. Lanjut, yang ini juga sama. 2 pangkat X sama dengan 4. 4 itu 2 pangkat 2. Sama-sama 2. Berarti pangkatnya turun, X sama dengan 2. Sampai sini, karena udah variabel X, berarti selesai. HP-nya ada 2, yaitu 2,3. Atau boleh juga 3,2. Gitu ya. Kalau misalkan bentuknya lain gimana ya? Misalkan buhen sama aja ya soalnya kayak gini, tapi saya kasih bentuk lain. 4 pangkat X dikurangi 3 kali 2 pangkat X plus 2 ditambah 32 sama dengan 0. Nah, buat yang bentuknya kayak gini nih, kalian sederhanain jadi yang paling sederhana aja. 4 itu apa? Kan belum sama nih ya. Ini 4 nih 2. 4-nya jadi 2 pangkat 2. Gitu. Jadi nambahin selangkah aja. 2 pangkat X sama kayak tadi, 2 pangkat 2 tambah 32 sama dengan 0. Jadi ini sama ya, cuma beda bentuk aja. Jadi sekali lagi catatannya, kalau bentuknya belum sederhana, sederhanain jadi bentuk yang paling kecil supaya sama. Kalau 2 semua, kalau 3 semua, gitu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kalau belum paham, coba diulang lagi dari video yang awal gitu ya, atau belum paham juga dari materi yang sebelumnya gitu ya. Oke. Nah, gampang kan materinya? Semoga mudah dipahami dan bermanfaat ya. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.